Kamu kotot kap. Ini lor, kita diajak panen okra. Aku, Sita, kamu. Gajah putih, tapi apa daya dompet hilang di terminal. Lur, makin hari perjalananku kok semakin jauh ke utara Thailand yo. Tapi rapopo, kalau kalian masih ingat foto suku leher panjang yang aku lihat di angkot merah kemarin, nah foto itu bikin aku penasaran lur, pengen lihat langsung kehidupan mereka. Kamu kotot kap. Oh, ya. Pucuk dicinta ulam pun tiba lur. Yang aku cari tiba-tiba di depan mata. Lehernya panjang, disangga pakai gelang besi. Itu memang ciri-ciri wanita yang dari tadi aku cari. Daripada kepo, tak follow alias tak ikutin. Bibi, mau ambil tamarin, asam. Oh, tak bantu ya, tak bantu. Gak apa-apa, iso. Ya. Yang gede atau yang kecil? Yang gede. Ya. Yalah lur, ternyata Bibi lagi mau ke kebun ambil buah asam atau tamarin lur. Pohon asamnya lumayan tinggi lur. Tenang Bibi, biar aku aja yang panjat. Bibi tadain aja dari bawah. Ini kak, ini. Oh ya Bibi, ya. Oh ini kak. Lur, pohon asam atau nama latinnya Tamarindus indica ini mempunyai nama yang berbeda di setiap daerah. Di Indonesia, asam jenis ini sering disebut asam Jawa, tapi masyarakat Thailand menyebutnya makaam. Makaam ya, bukan makam kuburan. Tanaman asli Afrika ini dapat tumbuh baik di wilayah lembab hingga wilayah dengan cuaca panas ekstrim yang mencapai 47 derajat Celcius lur. Batang kayu asam terkenal kuat dan alot lur. Jadi meskipun badanku gede, tapi ranting-ranting pohon asam ini kuat menopang badanku lur. Buah asam Jawa menjadi salah satu bumbu utama masakan khas Thailand. Cita rasa asamnya digemari hampir seluruh penjuru negeri Gajah Putih ini. Ayo Bibi, tangkap buah asamnya. Jangan sampai jatuh ke tanah yo. Sepertinya Bibi sudah kasih kode. Aku tak turun di sini ya lur. Bibi, mau masak apa? Ikut boleh nggak? Ya. Oh, ya. Ya. Lur, nih kelihatannya si Bibi nih orang Thailand asli lur. Dia mau masak apa gitu pakai asem. Aku tak ikut ke kampungnya aja lur ya. Kelihatannya menarik banget sih. Nah, kehidupannya ada besi-besinya lagi. Lur, seumur-umur aku baru lihat orang dandanan khasnya unik begini. Aku jadi penasaran, pengen main ke kampungnya lur. Siapa tahu aku dapat kenalan cewek Thailand lur. Lur, Bibi ini ternyata berasal dari suku Karen yang tinggal di kampung Mae Raem, daerah Mae Rim, Provinsi Chiang Mai, Thailand bagian utara lur. Suku Karen ini awalnya berasal dari negara Myanmar. Karena konflik, makanya mereka banyak yang mengungsi ke wilayah perbatasan Thailand Utara sejak tahun 1985.
Oleh Raja Thailand, suku ini kemudian ditempatkan ke desa-desa khusus dan diawasi oleh pemerintah setempat, Lur. Meskipun begitu, mereka masih hidup sederhana dan masih mempertahankan tradisi dan budaya nenek moyang mereka. Sawadikap. Bibi, ini kenapa dia nggak pakai gelang-gelang leher? Oh, karena sakit boleh dilepas. Kalau sembuh pakai lagi. Oh iya. Terus berapa lama dia di hidup dia pakai gelang-gelang leher ini? Oh, Lur, ternyata Bibi yang tak ikutin ini tadi, ini dia anggota suku Karen yang ada di Thailand ini. Nah, adatnya para wanita dia pakai gelang di leher ini, dan kalau dia sakit boleh dilepas. Tapi kalau sudah sembuh, dia dipasang lagi. Nah, itu dia dipasang seumur hidup sebenarnya, kecuali kalau sakit ya. Dan ada 4 tahapan dalam kehidupannya. Jadi, pertama 10 tahun, kemudian umur 20, kemudian umur 30, kemudian umur 40 ya. Pakai. Habis itu, boleh dilepas kalau sakit. Kalau enggak, dia akan dipakai sepanjang hidupnya. Dan makin panjang nih lehernya, makin cantik. Lur, tidak semua suku Karen memiliki tradisi memanjangkan leher dengan gelang besi seperti ini, Lur. Hanya Red Karen atau Po saja yang memiliki tradisi long neck atau leher panjang dan yang pakai khusus perempuan saja, Lur. Lur, jadi penyesuaian gelang lehernya itu, Lur, dari atas dulu baru ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu, Lur. Lur, kebiasaan ini sudah dijalankan turun-temurun sejak wanita Karen masih kecil. Secara teori medis, sebenarnya leher para wanita Karen ini tidak bertambah panjang, Lur. Tapi beban besi yang dipakai dalam waktu lama ini mampu menurunkan posisi tulang pundak dan rusuk hingga membuat leher terlihat lebih panjang. Nah, Lur, jadi pemasangan gelang leher ini, Lur, ini dia harus presisi dan rapi. Jadi supaya dia kelihatan kayak perhiasan gitu. Jadi rapi, makanya dia harus hati-hati supaya nggak yang ujungnya juga dia nggak kena kulit leher nusuk gitu. Jadi harus pelan-pelan dengan sepenuh hati. Lur, tradisi leher panjang peninggalan nenek moyang suku Karen ini masih bertahan bukan tanpa alasan. Dahulu, nenek moyang suku Karen memakai gelang besi di leher ini untuk melindungi diri dari gigitan hewan buas. Oh, Lur, ini kata Bibi, Lur, walaupun dia pakai dari pundak sampai ke leher sini tinggi gini, mereka nggak pegel, Lur, karena udah biasa. Jadi makin panjang lehernya, katanya makin cantik di sini, Lur. Selain sebagai tolok ukur kecantikan, tradisi memanjangkan leher ini juga menjadi identitas dan budaya yang turun-temurun dari nenek moyang suku Karen, Lur. Oh, sini berapa meter? How many long? Lur, jadi besinya ini yang keliling nih bisa sampai 5 kilo, Lur. Bayangin, bawa kalung 5 kilo. Meskipun berat, tradisi leher panjang ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, Lur. Para perempuan suku Karen tetap berkegiatan seperti orang normal lainnya. Contohnya, yo ini, Lur, gelang besi di lehernya gak mempengaruhi kegiatan mereka menenun. Nih, Lur, udah selesai, Lur, rapi banget. Nah, yang hati-hati adalah bawah ini dia jangan sampai di samping. Dan yang atas jangan sampai dia di dagu, karena dia akan melukai kulit. Makanya yang atas dia harus ada di belakang. Nah, terus yang bawah harus ada di depan. Jadi supaya dia jauh dari kulitnya.
Tidak semua orang bisa memasang gelang besi ini sembarangan, Lur. Selain menjaga tradisi, gelang besi di leher ini juga memiliki nilai estetika dan kecantikan, Lur. Gelang leher ini sekaligus menjadi aksesoris buat para perempuan suku Karen, Lur. Lah, udah selesai nih. Yuk. Sudah mau makan siang, Lur. Bibi Maknai dan Kak Makdi ngajak aku panen okra, Lur. Tak bantu siapa tahu dapat makan siang gratis. Suku Karen di Maeraem tidak hanya mengandalkan wisata budaya yang mereka miliki. Mereka juga punya sawah dan kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Lur. Sawahnya hijau banget ya, Lur. Mantep iki kalau dijadikan lokasi foto prewed. Gak cuma sawah, Lur. Suku Karen juga mempunyai aneka jenis tanaman kebun di kampung Maerem ini. Salah satu contohnya ini, Lur, tanaman okra. Ini oke? Oh. Lur, ini Lur, kita diajak panen okra. Tapi di sini yang panen yang kuncup-kuncup, yang gede enggak. Ini iya. Yang ini tidak. Ya, ini iya. Tapi Lur, ternyata Lur, kalau tidak itu iya berarti Lur. Bahasa Thailand memang salah satu bahasa yang susah aku mengerti, Lur. Meskipun sudah berhari-hari, aku baru tahu kapun kap sama aroy aja, Lur. Lur, okra merupakan tanaman sayuran hijau yang memiliki bentuk seperti gambas, tapi versi mininya, Lur. Bentuknya memanjang dan agak runcing bagian ujungnya. Kalau masih kecil begini sih, sekilas mirip sama cabai hijau yo. Tapi uniknya, tanaman asli Afrika ini masih satu famili dengan kapas. Jadi Lur, yang dimakan atau yang dipetik ini yang muda-muda, Lur. Karena kalau yang agak besar dikit ini tua, alot. Jadi susah dikunyah katanya, Lur. Lur, meskipun kita lihatnya ribet, tapi para perempuan Karen ini wis terbiasa menggunakan gelang leher besi untuk aktivitas sehari-hari. Meskipun full aksesoris di badan, tapi mereka tetap satset saat harus kerja di ladang dan panen okra di kebun. Hebat tenan yo. Okranya wis cukup, Lur. Habis ini aku mau bantuin masak bibi sama kakak. Cinta. Aku Sita, kamu. Apa? Aku